Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Pegas, kedua MDKA, ketiga Elsa, keempat Medco, kelima Tins, keenam Inco, dan ketujuh Antam. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, sesuai skenario dia rebound. Sayangnya nggak bisa tutup di atas 6.300 ya. Sempat menyentuh 6.300 tapi kemudian dibawa turun dan tutup di level harga 6.255. Naik 0,375%. Kalau dilihat transaksi hari ini cukup lumayan di 15,4 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy di 524 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks hari ini kurang bagus ya. Karena dia naik membuat gap dan juga penutupannya membuat hammer terbalik. Jadi ya menurut saya juga masih perlu hati-hati untuk besok. Semoga skenarionya seperti ini ya. Kalau saya lihat dia mencoba membuat ekor atau shadow ke bawah, menutup gap, terus habis itu kemungkinan ISG kembali rebound karena saham-saham masih berpotensi besar ke atas. Jadi seperti itu ya untuk ISG. Besok kalau dilihat juga masih ada potensi besar menguji lagi 6.300. Kalaupun harus koreksi ya dia kemungkinan cuman koreksi menutup gap karena menurut saya ISG sudah 40% aman di atas 6.200. Sangat berpeluang untuk ke 6.400 sampai 6.500 di awal bulan Maret. Karena laporan keuangan juga bulan Maret pasti akan bertambah banyak yang keluar dan juga RUU PS, Big Bang. Jadi peluang ISG potensi besar bisa ke 6.400 ya. Target saya 6.400 sampai 6.500 lah. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Untuk tren besok ya seperti yang saya bilang tadi, pulling mungkin membuat ekor dulu terus dia kembali rebound menguji 6.300. Indikator MACD garis biru melandai tapi sudah membuat golden cross, cuman ya masih sempit. Kecuali besok ISG candle hijau menutup penuh candle hari ini, ya ini akan mengarah ke atas dan harusnya juga bisa menjauhi perbatasan garis nol ya MACD-nya. Seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Pegas. Pegas hari ini ditutup di level harga 1.455, naik 0,34%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Pegas masih didistribusi oleh CS ya, yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas masih mencoba untuk menguji 1.500 dan hari Jumat Pegas membuat candle doji dan hari ini Pegas juga koreksi, volumenya kecil. Jadi untuk besok masih ada peluang kalau ISG hijau, Pegas akan menguji 1.500 untuk besok. Semoga bisa breakout. Kalau volume bagus kemungkinan breakout dan mengarah ke EMA 60 di 1.570 dan 1.600. Ke situ arah Pegas. Pegas kalau dilihat dia pelan-pelan tapi uptrend ya. Kalau kita lihat nggak ditarik garis seperti ini ya nggak kelihatan. Ini dia pelan-pelan tapi uptrend. Dan juga kalau dilihat ini neckline-nya ini Pegas nggak pernah turun dari 1.450. Nih terlihat kan, cuman memang range-nya agak sempit. Nih dari tanggal 2 Februari ya sudah 20 hari. Ini Pegas pernah 2 hari dia breakdown dari 1.450, tapi di hari ketiga dia breakout. Dan juga dia membuat candle 3 watt saja coba breakdown, tapi di tanggal 19 Februari dia membuat doji dan hari ini dia masih tutup di atas 1.450. Jadi untuk besok masih ada peluang Pegas kembali rebound. Semoga momentumnya pas, ISG juga bisa minimal besok itu naiknya di 0,75% sampai 1% aja bisa tutup. Sorenya peluang sangat bagus Pegas sepertinya akan breakout besok ya. Jadi seperti itu aja untuk Pegas.
masih aman karena masih di dalam uptrend channelnya ya. Dan ini kalau dia patah trennya ini, ya jelas Pegas akan mengarah ke bawah ke 1400 sampai 1370. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya sesuaikan ya. Kalau dilihat nih cut lossnya di 1400 sampai 1410, rewardnya di 1570 sampai 1600, jadi 1:2,5 ya. Jadi seperti ini skenario nya kalau mau beli Pegas di harga penutupan hari ini di 1455, cut lossnya di 1400, target profit di 1570 sampai 1600. Skenario nya seperti ini ya, walaupun bisa dilihat ini harga tanggung, tapi ya namanya kalau mau profit ya harus berani ngambil resiko dan harus menakar resikonya ya. Resikonya kalau dia turun ke 1400 ya cut loss saja. Walaupun ke bawahnya ini masih bisa ya, dia bisa mantul di 1370 ya, beli lagi di bawah kalaupun dia mantul ya. Atau mau cut loss di sekalian bawah juga nggak masalah, jadi 50-50 ini. Cut lossnya di sekitaran 7,7% dan target profitnya di 7,81%. Jadi seperti ini skenario untuk trading plan-nya juga bisa ya untuk Pegas biar lebih aman. Cuman resikonya kalau ke trigger ya cut loss-nya dalam. Ya seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada MDKA. MDKA hari ini ditutup naik ya 7,6% ke harga 2.830. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang sangat besar di 180 juta. Sebelumnya juga asing terus net buy. Kalau kita cek broker summary-nya terlihat di sini RX, CC, BK, JP, KZ, MG, akumulasi yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA akhirnya breakout dari base-nya ada di 2500 sampai 2650, dan hari ini MDKA mampu breakout, tapi di sesi akhir, sesi 2 dia dibawa turun ya. Masih ada peluang, kalau saya lihat masih ada peluang untuk kembali lagi menguji 2850 sampai 2880. Kalau besok itu mampu di breakout, harusnya bisa lanjut lebih tinggi. Target saya bisa sampai 3200 MDKA ya. Dan ini peluangnya bisa rally MDKA ke atas. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang masih ada sekitaran 13%. Tapi ini harga sudah di harga pucuk. Yang belum punya bagaimana? Kalau saya mending nunggu dia retest base-nya ini. Dia kemungkinan akan retest atau menutup gap-nya di daerah 2620 sampai 2660 ya. Sekitaran situ bisa buy, cut loss kalau turun dari agak dalam memang ya. Kalau cut loss-nya agak 10% ya. Ini kalau beli di 2620 sampai 2650 aja anggap. Itu cut loss-nya sekitar 11%, atau mau cut loss di bawah base-nya ini sekitar 5% juga nggak bisa ya. Cuman di sini kan dekat nih supportnya lagi. Ada support terdekatnya di 2400, atau mau cut loss di sini ya bisa juga. Dan target profitnya ya kalau sudah cut loss dalam ya harus target profitnya di minimal 3200, sekitar 19%. Jadi ya 1:1,5 lah ya. Nih kalau kita cek dulu pakai ini. Nah, risk rewardnya kita bawah, ini atas. 1:139 ya. Jadi hampir 50-50 lah risk rewardnya ya. Jadi seperti ini skenario kalau mau beli MDKA. Tunggu dia koreksi atau membuat ekor dia ke daerah 2640 sampai 2650, baru dia rebound lagi. Kemungkinan seperti itu, atau dia langsung confirm breakout ya, karena ini adalah neckline-nya. Dan juga bisa dikatakan ini pola cup and handle juga, dan harusnya bisa lanjut kalau sekali lagi MDKA breakout dari 2860 ya. Itu kuncinya 2860 sampai 2880. Dan arah selanjutnya MDKA akan ke 3200 sampai 3460. Kalau sampai atas ya lumayan lah di 28%. Jadi seperti itu aja untuk MDKA.
Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Elsa. Elsa hari ini ditutup naik 3,06% ke harga 404. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar. Sebelum-sebelumnya asing net sell, walaupun di tanggal 17 Februari ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Elsa ya sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa cukup bagus. Hari ini dia breakout dengan disertai volume. Jadi kemungkinan juga impulse breakout ya. Arah terdekat untuk Elsa menguji upper shadow-nya ini di daerah 435 sampai 450 ke daerah sini. Ke situ arah terdekat Elsa. Kalau dilihat upside-nya dari sekarang masih ada peluang di sekitaran 10%. Apakah bisa spekulasi buy untuk Elsa? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah ini sekitaran 6,5% di 376 sampai 374 bisa. Target profit terdekat 450. Kalau mampu lewat, Elsa harusnya bisa sampai 500 lagi ya. Mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan. Tapi harus sabar. Dan juga Elsa kalau dilihat dia dalam uptrend channelnya. Walaupun uptrend channelnya sempit ya. Nih, dia rally tapi rally terus. Dia tidak pernah mematahkan. Sempat dia breakdown tapi kemudian dia naik lagi, masuk ke dalam uptrend channelnya. Jadi potensi besar Elsa lanjut naik, apalagi dia bisa breakout uptrend channelnya ya terdekat ke daerah 450. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Elsa hari ini MACD-nya juga sudah membentuk golden cross walaupun masih sempit dan volume meningkat. Saat koreksi 2 hari volume kecil, kemudian dia volume meningkat, itu pertanda memang Elsa potensi besar masih ke atas ya. Cut loss kalau beli di harga sekarang cut loss di 374 sampai 376. Ya, seperti itu aja untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Medco. Medco hari ini ditutup naik 2,94% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar ya. Sebelum-sebelumnya asing juga net buy tapi ada yang tipis, ada yang besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat Medco diakumulasi oleh BK, YU, ZP, IF, AK. Top 5 buyer atau yang mengakumulasi adalah broker asing yang jual kecil-kecil dan juga kebanyakan retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco menurut saya juga aman karena Medco naik dan juga Medco masih di dalam base ya atau rectangle atau area sideway-nya di daerah 720, supportnya ada di 670 ya di sini. Kalau besok Medco mampu breakout dari 720, sangat berpotensi besar Medco ke 800. Harusnya besok Medco bisa menguji 720-nya ya. Karena terlihat Medco hari ini kalau kita hapus base-nya nih. Nah, Medco ini buat candle doji pas di daerah resisten dan di dalam base. Tapi volume meningkat yang signifikan. Saat koreksi 2 hari volume kecil. Jadi sangat berpeluang untuk Medco lanjut naik minimal ke 750 sampai 760, kalau itu lewat ke 800. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Tins. Tins hari ini ditutup naik 2,15% ke harga 2.370. Sempat menyentuh level tertingginya di 2.500, tapi kemudian di sesi kedua dibawa turun. Dan kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Tins diakumulasi oleh PD, ZP, YB, dan BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins menurut saya cukup bagus. Cuman sayang dia naik membuat gap dan terlihat Tins ini ya masih dalam uptrend channelnya ya dan sangat miring ke atas, tapi sayangnya sempit ya, gerakannya sempit. Jadi ada peluang untuk Tins besok dia menutup gap dulu, membuat ekor menutup gap di daerah 2320 ini. Ini kan dia membuat gap up saat naik. Jadi kemungkinan ISG di awal perdagangan dia koreksi dulu, menutup gap baru mungkin akan rebound dan menguji lagi 2500 sampai 2535. Ke situ arah Tins. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Coba spekulasi buy-nya di harga gap-nya ini aja ya. Di harga 2320 sampai 2300. Cut loss kalau turun dari
Kalau ditarik garis ya, cut loss kalau turun dari 2190, cut loss saja kalau turun dari 2190. Tapi ini naiknya sudah tipis ya, ya lumayan lah masih ya, rewardnya masih di atas lossnya ya. Profitnya sekitar 2500 sampai 2510, sekitar 7,8%. Jadi seperti ini skenario TINS, tapi resikonya ke-trigger ya, karena ini TINS sudah di area pucuk. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Indikator MACD sudah membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk, garis biru mengarah ke atas, harusnya potensi masih lanjut. TINS menguji sekali lagi, kalau mau breakout lanjut, kalau enggak ya potensi besar TINS mengarah ke 2200 sampai 2100. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Inco. Inco pada hari ini ditutup naik 1,58% ke lepas harga 6.425. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang sangat besar menurut saya di 85 juta. Kalau dicek broker summary-nya berlihat Inco diakumulasi oleh AK, KZ, YU, FS, dan BB. Kalau dilihat yang jual ya ada satu yang jual yang cukup besar, NI, tapi yang nampung nih lumayan besar-besar ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco sama Trio Metal rata-rata membuat gap up naik. Kalau di hari Jumat, Inco juga gap up, cuman dia membuat ekor atau shadow ke bawah, menutup gap. Hari ini Inco membuat candle hammer, tapi hammernya menurut saya cukup aman karena masih di atas base. Ya, ini base-nya di 6400 sampai 6050. Nah, ini base-nya dan dia belum sampai di dalam base. Jadi ada potensi, kita hapus dulu. Ada potensi untuk Inco. Inco kemungkinan besok ya, kalau ISG koreksi dulu di awal jam bursa, ya dia membuat shadow dulu, menutup gapnya, baru dia rally lagi. Karena peluang Inco masih potensi besar ke atas ya. Terdekatnya ke 6.700 sampai 6.800. Dia harus menyentuh. Kalaupun harus koreksi habis itu ya minimal dia menyentuh ke atas. Dan terlihat juga Inco masih aman dalam uptrend channelnya. Ini uptrend channelnya ya. Nah, jadi masih ada peluang untuk Inco, harusnya masih bisa lanjut ke atas. Dan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang ini harga tanggung dan harga mepet. Kalau mau buy di harga ini ya, ini tipis banget nih di gapnya. Ini bisa gapnya cut loss kalau turun, cut lossnya kalau turun dia keluar dari base nya ini ya, ini juga bisa dikatakan base. Cut loss kalau turun atau keluar dari base nya, ini base nya di daerah 6000 ya, cut lossnya di 5950. Cut loss saja di situ dan potensi profit kalau beli di harga 6320 ya cukup hampir sama ya, di daerah 6.750, sekitar 6,9%. Jadi seperti ini skenarionya dan ya harus siap ya, karena ini resikonya sudah 50-50 karena dia udah di area atas, udah di area pertengahan. Walaupun volume meningkat yang signifikan hari ini. Dan indikator MACD sudah membentuk golden cross dan garis biru juga mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya bisa ada potensi lanjut besok. Ataupun kalau koreksi ya seperti yang saya bilang, dia koreksi dulu menutup gap. Kemungkinan koreksinya cuman menutup gap. Cuman analisa bisa salah, skenario juga bisa nggak sesuai market karena market yang selalu benar. Tapi yang penting kalau kita trading ya kita punya skenario atau punya trading plan. Jadi kalau nggak sesuai ya kita jual dulu. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Antam. Antam hari ini ditutup naik 2,43% ke lepas harga 2.950. Sempat menyentuh level tertingginya di 3.040. Tapi di sesi kedua dibawa turun juga ya. Trio Metal tiga-tiganya turun di sesi kedua. Kalau dilihat transaksi asing sangat besar hari ini beli dan juga sudah diakumulasi dari minggu kemarin. Asing terus akumulasi yang besar-besar ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AK akumulasi di 1 juta, CS akumulasi, DX, JP, AF yang jual kecil-kecil ya di 260, 230. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam menurut saya cukup menarik karena 3 hari volumenya semakin meningkat dan candlenya juga hijau, dan juga Antam hari ini sayangnya tutup di bawah
resistennya ada di 3000. Saya bilang ya di daerah 3000 sampai 2980. Dan ini dia tutup di 2950. Jadi ada peluang juga untuk besok Antam koreksi dulu ya, menutup gapnya ada di daerah 2880 sampai 2860. Jadi kalau yang lihat Instagram Borneo Trader tadi pagi saya ada buat rekomendasi untuk Antam ya, belinya di daerah 2880 sampai 2850. Tapi sayangnya Antam open langsung gap up dan tidak ada menyentuh ke bawah lagi, yang lowernya hari ini ada di 2910. Sayangnya nggak kejemput. Jadi skenario itu masih bisa dipakai untuk Antam besok ya. Coba antri buy di daerah 2880 sampai 2850. Cut loss kalau turun dari 2700. Jadi seperti itu skenario untuk Antam ya. Ada peluang bagus juga kalau Antam ini harusnya dia bisa keluar dari base-nya ini dan rally ke atas ya, terdekat ke 3200 sampai 3400. Jadi peluang sangat bagus. Antam harusnya bisa lagi menguji 3400-nya. Kalau dilihat indikator MACD garis biru mulai menyempit lagi. Harusnya kalau besok Antam bisa tutup minimal di atas 3050, ini akan membentuk golden cross dan peluang Antam lanjut lebih tinggi naiknya potensi sangat besar. Minimal dia harus tutup besok di atas harga higher-nya hari ini. Higher-nya hari ini ada di daerah 3040, jadi besok minimal dia harus tutup di atas 3050. Jadi seperti itu aja untuk Antam, masih potensi besar, cuman kalau koreksi ya jaga-jaga di daerah bawah ya, di dekat-dekat supportnya atau di dekat gap ya, sesuaikan aja strategi masing-masing, profil resiko masing-masing dan trading plan masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk Antam ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga saya Borneo Trader akan membuat project baru di bulan Maret, akan membuat satu grup Telegram trading saham dan kripto bareng Borneo Trader ya. Benefit yang didapat ya, dapat rekomendasi untuk fast trade, swing trade, dan yang di hot 3, 6 sampai 9 bulan. Dan juga yang dipilih bukan saham-saham gorengan, tapi saham-saham second liner dan blue chip yang potensinya peluang sangat bagus. Dan juga selain dari benefit dapat rekomendasi harian, Bapak Ibu dan teman-teman juga mendapatkan rekomendasi saat di jam bursa atau pada sore hari ada saham-saham yang potensi bagus untuk di buy. Saat tutup market juga saya akan rekomendasikan di situ. Dan juga boleh free konsultasi portofolio setiap hari Minggu. Jadi satu minggu hanya satu kali, setiap hari Minggu bisa email atau DM admin Telegram. Dan juga setiap saham yang direkomendasikan di hari itu akan diupdate pergerakannya di malam hari, akan diulas di channel premium itu yang sudah join. Dan juga di hari Sabtu Minggu saya akan memberikan koin-koin yang berpotensi untuk fast trade dan swing trade cuman di hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi ya skenario-nya kita beli koinnya dan langsung pasang harga TP ya. Potensi profit sekitaran 3 sampai 8% aja, kita main cepat. Jadi beli langsung pasang target profit ya. Pakai cut loss nggak? Saya akan update. Dan juga kalau saya cut loss ya saya akan cut loss, tapi keseringan saya nggak cut loss ya. Cuman memang ada yang lambat geraknya, cuman ya bisa besoknya baru profit, bisa seperti itu. Bapak Ibu kalau mau join, klik linknya ada di bawah di traktir.id. Bapak Ibu pilih yang privat, pesan dan tulis nomor handphone dan juga ID Telegram, biar nanti saya masukkan di trading kripto dan saham with Borneo Trader. Jadi seperti itu aja ya, yang tertarik bisa join. Dan saya akan mulai di bulan Maret tanggal 1 sampai 31 Maret aja. Jadi saya hanya coba 1 bulan. Dan yang join dari mulai minggu ini juga akan dapat rekomendasi saham atau kripto di minggu ini dan di hari Sabtu Minggu besok. Jadi seperti itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.